Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Guru di sini Pendidikan Agama Islam kelas 6. Hari ini kita belajar tentang pelajaran 4. Apa itu pelajaran 4? Tentang zakat. Ayo bayar zakat. Nah, ini panitia zakat. Ya, ini gambarnya panitia zakat. Terus ada orang atau siswa yang memberikan zakat. Nah, yang kita belajar tentang zakat apa saja? Yang pertama arti zakat, macam-macam zakat, orang yang berhak menerima zakat, terus hikmah berzakat. Nah, yang kita pelajari. Nah, ini ada petugas zakat ya, seperti gambar yang tadi, ada amil zakat, terus ada orang yang mengasih zakat. Nah, harta yang dizakati berupa jual beli, terus kerja kantor dan bertani. Tentang arti zakat. Ini ada orang yang sedang antri untuk membayar zakat. Zakat apa artinya? Zakat artinya membersihkan, ya, membersihkan. Menurut istilah zakat berarti mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nisab. Jadi zakat itu sebagai harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Nah, itu. Zakat fitrah itu berupa beras atau jagung, pokoknya makanan yang kita makan, makanan pokok ya. Kalau di Indonesia itu ya beras, kalau di luar negeri bisa gandum, bisa sagu, nah macam-macam, bisa singkong, mungkin karena setiap harinya mereka makan singkong, ya dizakati ya singkong seperti itu. Kalau beras ini 2,5 kg. Nah, untuk zakat fitrah. Nah, macam-macam zakat. Nah, ini ya mengeluarkan zakat wajib bagi umat Islam yang mampu. Jadi yang mampu, punya uang, punya harta, itu wajib mengeluarkan zakat. Kalau yang tidak mampu, Pak, kalau tidak mampu itu dikasih zakat. Nah, ini ya macam-macam zakat. Ada zakat fitrah. Nah, terus ada zakat mal. Nah, ada zakat fitrah, ada zakat mal. Pertama zakat fitrah. Zakat fitrah pengertiannya adalah mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok lainnya sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter tiap orang. Beras atau bahan makanan pokok yang telah terkumpul tersebut akan dibagikan oleh amil zakat kepada orang yang tidak mampu. Hanya para amil zakat membagikan zakat fitrah menjelang Idul Fitri agar orang yang tidak mampu dapat bergembira bersama menikmati hari raya Idul Fitri. Nah, ini biasanya disalurkan pada saat puasa atau sebelum hari raya Idul Fitri. Jadi zakat fitrah sangat menolong orang yang tidak mampu, baik mereka yang meminta maupun yang tidak meminta. Kita juga ikut menggembirakan mereka untuk bersama-sama merayakan Idul Fitri. Waktu membayar zakat fitrah boleh dilakukan mulai tanggal 1 Ramadan sampai menjelang salat Idul Fitri. Pokoknya jangan sampai kita membayar zakat setelah sholat Idul Fitri. Ya, itu bukan zakat fitrah tapi sodako. Nah, ini orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah yaitu Islam, laki-laki dan perempuan, sejak usia bayi, anak-anak atau lanjut usia. Nah, ini ya pokoknya orang Islam, ya laki-laki, perempuan, masih bayi atau anak-anak itu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Yang kedua, memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Zakat fitrah untuk anak-anak menjadi tanggung jawab orang tua mereka. Nah, ini ya. Orang itu masih hidup sampai akhir Ramadan. Kalau sudah meninggal setelah hari raya Idul Fitri, itu sudah tidak usah dizakati. Kalau sebelum hari raya, belum sholat Idul Fitri meninggal, itu masih bisa dizakati. Ya, wajib dizakati. Zakat mal, pengertian zakat mal. Zakat mal disebut juga zakat harta, yaitu mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimilikinya bila telah mencapai nisab
Madan nisab adalah jika seseorang muslim memiliki 85 gram emas selama 1 tahun. Nah, ini nasab ya. Zakat yang harus dikeluarkan 2,5%, atau jika harga emas 1 gram 400.000, nilai nisabnya adalah 85 gram kali 400.000 sama dengan 34 juta. Zakat yang harus dikeluarkan 2,5% dari 34 juta adalah 850.000. Nah, ini zakat mal ya. Zakat harta. Zakat mal dimasukkan untuk membersihkan harta yang dimiliki, karena di dalam harta itu ada hak fakir miskin. Syarat wajib zakat mal. Syarat wajib zakat mal seperti berikut. Pemilik harta adalah orang Islam. Pemilik harta adalah balik dan berakal, tidak gila. Harta tersebut termasuk dan jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Harta tersebut telah mencapai 1 tahun. Harta tersebut milik sendiri. Yang syarat wajib zakat. Jenis harta yang dizakati. Harta yang wajib dizakatkan sebagai berikut. Apa saja? Perhiasan emas dan perak yang disimpan. Emas dan perak yang disimpan itu wajib dizakati. Uang simpanan yang telah mencapai 1 tahun. Nah, harta atau uang yang diperoleh dari usaha berdagang atau bekerja, hasil pertanian, misalnya padi dan palawija. Binatang ternak, misalnya kambing, sapi, dan kerbau. Barang temuan, misalnya perhiasan, uang, logam terbuat dari emas atau guci yang tinggi nilainya. Nah, ini semuanya ini wajib dizakati ya. Orang yang berhak menerima zakat. Orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik zakat. Yang berhak itu mustahik. Terus mustahik ini ada dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fardhan minallah wallahu 'alimun hakim. Artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakan hatinya, mu'alaf, untuk memerdekakan hamba saya, untuk membebaskan orang yang berhutang untuk jalan Allah SWT, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban Allah SWT. Maha mengetahui, maha bijaksana. Nah, inilah ayat 8 golongan yang wajib menerima zakat. Siapa saja? Orang fakir, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai tenaga dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, ini sudah orang yang sangat tidak punya, ya, fakir ini. Terus yang kedua, orang miskin, orang yang tidak cukup penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Punya penghasilan tapi tidak cukup. Kalau orang fakir tidak punya penghasilan sama sekali, dia tidak kuat untuk bekerja. Orang miskin masih kuat bekerja, cuma tidak sanggup memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pengurus zakat atau amil, yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Mu'alaf, yaitu orang yang bukan Islam atau non-Islam yang berkeinginan masuk Islam untuk masuk Islam, dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Jadi mu'alaf ini orang yang baru masuk Islam. Orang yang berhutang, itu orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup membayarnya. Orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam. Nah, ini jadi orang yang berhutang untuk kebutuhan sehari-hari itu juga wajib dikasih zakat. Orang yang berjuang pada jalan Allah fi sabilillah, yaitu orang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam di zaman Nabi Muhammad SAW. Fi sabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan masjid, musola, sekolah atau madrasah, rumah sakit dan sebagainya. Nah, ini boleh ya, jadi zakat itu boleh disalurkan untuk kepentingan-kepentingan umum, mendirikan masjid, musola, sekolah, madrasah, rumah sakit dan sebagainya. Harga sahaya, yaitu budak yang harus dimerdekakan. Kalau sekarang sudah tidak ada budak, kalau dulu itu ada budak ya. Ibnu Sabil, yaitu seorang anak yang sedang menuntut ilmu namun kesulitan dalam pembiayaan. Nah, kalau kalian
menuntut ilmu jauh terus sulit dalam pembiayaan, itu juga wajib menerima zakat. Nah, yang selanjutnya hikmah berzakat. Apa sih hikmah berzakat? Membersihkan harta dan jiwa, membayar zakat dari sifat kikir, tamak, atau rakus, membantu orang yang kesulitan dari segi ekonomi, mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama, mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya, mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah tentang zakat fitrah. Tentang zakat, ya, ada zakat fitrah, terus ada zakat mal. Jadi yang menerima zakat itu namanya apa? Mustahik. Terus yang membayar zakat itu namanya muzaki. Nah, ini ya kita tutup lagi. Nah, cukup sekian dari Pak Guru, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.